Ibu Sri Mulyani jam 1 ke MPR. Tapi mereka tanya kepada saya, bagaimana ini sikap begini, kalau dicopot aja. Ya kalau memang diperlukan ya kenapa tidak dicari Menteri Keuangan yang fresh, yang treasury yang punya nilai jual di pasar. Ibu Sri Mulyani Indrawati satu-satunya menteri terbaik dunia. Tetapi jabatannya sebagai Menteri Keuangan diusulkan dicopot oleh MPR yang kesel karena anggarannya digunting. MPR ngambek, skill tingkat Dewa Sri Mulyani mengutak-atik APBN demi pemulihan ekonomi malah dimusuhin. Kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Saya kecewa dengan reformasi yang sudah kita lakukan begitu panjang dan upaya-upaya kita untuk menciptakan transparansi, namun ternyata masih ada oknum yang melihat adanya suatu kesempatan untuk menjadi makelar anggaran. Tinggal sekarang, karena kita lihat sekarang ini faktor masalah kita adalah kecukupan atau ketidakcukupan dukungan anggaran. Nggak malu kita makan gaji buta. Kita satu-satunya lembaga yang membawa nama rakyat. Tapi yang di Senayan itu lupa. Dia duduk di sana karena rakyat. Karena itu kerja untuk rakyat. Biar aja gemuruh Republik ini. Bapak kan anggota BURT, masalah anggaran. Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Bagaimana dengan dana pensiun DPR yang hanya bekerja 1 periode tapi berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya? Bukankah lebih bagus dana pensiun DPR ini dihapus? Apakah sudah waktunya dana pensiun DPR dihapus? Tetapi tidak dapat didukung dengan anggaran yang cukup. Nah, oleh karenanya saya melihat di sektor ini yang menjadi faktor utama. Bagi saya itu melemparkan tanggung jawab. Yang kita pertaruhkan menjadi anggota DPR itu kan tidak cuma gagasan, tapi ideologi kita pertaruhkan di situ. Apa yang dikatakan Adian itu betul, ya? Ketika ada pihak yang serakah, pasti muncul perlawanan. Ketika ada orang yang tamak, pasti akan ada penolakan. Orang bilang ngapain sih perusin yang tetek bengek begini? Ngapain Pak? Problemnya adalah DPR itu super power. Betul. Ya, super power. Punya kewenangan legislasi, punya kewenangan pengawasan, punya kewenangan anggaran. Semuanya dia miliki. Mana mau dia merubah kalau untuk mengurangi kantongnya sendiri. Jadi kalau potong anggaran itu masalah menyelamatkan seluruh Republik Indonesia. Tapi kalau harus menyelamatkan Republik Indonesia, semua ikut berkontribusi. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja udah. Suasana adalah harus suasana krisis. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga Republik ini dengan profesional. Petinggi MPR marah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran anggaran MPR dipangkas. Dinilai tidak menghargai MPR, pimpinan MPR minta Presiden Joko Widodo pecat Menkyu. Kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja udah bahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita. Suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Salam pembaharuan. Saudara, Effendi Simbolon sedang memicu kemarahan Tentara Nasional Indonesia atau TNI buntut dari nyanyiannya. Anggota Komisi 1 DPR RI itu nekat menyebut TNI seperti gerombolan atau ormas. Alhasil, ia banjir kecaman dari anggota TNI yang menuntutnya segera meminta maaf. Sosok Effendi Simbolon sendiri memang dikenal cukup blak-blakan dalam memberikan pernyataan. Sepanjang menjadi anggota dewan, ia cukup sering memberikan kritikan hingga pernyataan yang menjadi sorotan. Di antaranya, mengusulkan Sri Mulyani dicopot dari jabatan Menteri Keuangan hingga senggol Prabowo. Mengenai Sri Mulyani, Effendi Simbolon pernah menyarankan agar Presiden Jokowi mengganti jabatan Menteri Keuangan itu. Hal ini disampaikannya dalam diskusi polemik bertajuk 100 Hari Kabinet Jokowi Ma'ruf waktu itu di Hotel Ibis
Tamrin, Jakarta pada Sabtu 8 Februari 2020 silam. Effendi menilai saat itu Indonesia masih defisit anggaran yang hampir mencapai 400 triliun rupiah. Berdasarkan data, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2019 tembus 553 triliun rupiah. Defisit tersebut mencapai 2,2% dari produk domestik bruto atau PDB. Ia menyebut salah satu faktor terlambatnya lanjutan pertumbuhan karena likuiditas. Oleh sebab itu, kata Effendi, Jokowi perlu mengganti Sri Mulyani demi kesegaran kondisi pasar khususnya di sektor keuangan. Ngomong-ngomong soal Menteri Keuangan Sri Mulyani, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah blak-blakan juga soal uang pensiunan menjadi beban buat negara. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Komisi 9 DPR pada Rabu 24 Agustus 2022. Sri Mulyani pun ingin reformasi dalam urusan uang pensiunan yang selama ini ditanggung oleh APBN. Reformasi di bidang pensiunan saat ini menjadi sangat penting, ujar Sri Mulyani. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka akan menjadi risiko jangka panjang. Pasalnya, dana pensiunan saat ini dibayar terus-menerus hingga pegawai meninggal dan diteruskan ke pasangan dan anak hingga usia tertentu. Ini akan menimbulkan risiko yang sangat panjang, apalagi kalau lihat jumlah pensiunan sangat meningkat, tutur Sri Mulyani. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata menyebutkan saat ini dana 2,8 triliun terdiri dari pemerintah pusat 900 triliun dan Pemda 1.900 triliun. Nah, merespon reformasi dana pensiunan yang ditegaskan Sri Mulyani, belakangan muncul desakan agar uang pensiunan anggota DPR dihapus. Salah satunya dari ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjadi salah satu tokoh yang mendukung hal ini. Dukungannya untuk menghapus pensiunan wakil rakyat disuarakan lewat akun Twitternya @susipujiastuti. Yes, support Ibu Sri Mulyani 100%. Tweet Susi Pujiastuti menanggapi sebuah tautan berita nasional soal usulan penghapusan uang pensiun DPR MPR. Dikutip dari detik.com pada Jumat 2 September 2022. Susi juga sebelumnya mengomentari pemberitaan terkait skema pensiunan PNS yang mau dihapus. Malah menurutnya, para mantan menteri seperti dirinya juga tak perlu diberikan jatah pensiun. Saya setuju, seperti kami, menteri juga tidak perlu diberikan pensiun, tweet Susi. Di media sosial, suara-suara dukungan penghapusan jatah pensiunan DPR juga mulai menggema. Akun Twitter @poljakes_id menyampaikan dukungannya soal penghapusan uang pensiun wakil rakyat itu. Pensiun DPR juga sekalian ini Bu dihapus. Kerja nggak pernah capai target, 5 tahun aja tapi dapat uang pensiunan seumur hidup. Bisa diwarisin juga lagi ke anak dan istrinya, tweet akun tersebut. Seperti diketahui, selain PNS, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR juga menerima dana pensiunan yang ditanggung negara. Bahkan, para wakil rakyat menerima pensiunan seumur hidup, kendati jabatannya hanya 5 tahun per periode masa jabatan. Penyaluran pensiunan DPR serta lembaga tinggi negara diatur dalam Undang-Undang tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tinggi atau tinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Besarnya pensiunan pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk setiap 1 bulan masa jabatan, dengan ketentuan bahwa besarnya pensiunan pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun. Tulis pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Pembayaran pensiunan diberikan kepada MPR dan DPR secara penuh jika masih sehat. Jika meninggal, maka pemberian dana pensiunnya dihentikan, kecuali ia masih memiliki istri atau suami, maka akan tetap diberikan dana pensiun. Namun nilainya berkurang dari saat penerimaan masih hidup.
Sementara itu, berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-MK-02/02/2016 dan surat edaran Setjen DPR RI nomor KU/9414/DPR RI/12/2010. Besaran uang pensiunan anggota DPR adalah 60% dari gaji pokok. Selain itu, mereka juga mendapatkan tunjangan hari tua atau THT yang dibayarkan sekali sebesar 15 juta rupiah. Berikut besaran uang pensiunan anggota DPR. Anggota DPR yang merangkap ketua 3,02 juta rupiah atau 60% dari gaji 5,04 juta rupiah per bulan. Anggota DPR yang merangkap wakil ketua 2,77 juta rupiah atau 60% dari gaji pokok 4,6 juta rupiah per bulan. Anggota DPR yang tidak merangkap jabatan 2,52 juta rupiah atau 60% dari gaji pokok 4,2 juta rupiah per bulan.